Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini. Hari ini bacaan kita terambil dari 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya keempat. Nanti saya akan membacakan untuk kita semua. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman ini kami baca, kami bisa mengerti dan itu menjadi remah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan yang berbahagia, kita yang bukan saja membaca, mendengar, tetapi kita yang bisa melakukan firman ini dalam kehidupan beriman kita setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita hari ini berbicara tentang menjadi pribadi yang dipercayai Allah. Berbicara tentang integritas diri sebagai pelayan atau hamba Yesus Kristus. Ya, memang tidak mudah untuk menjadi hamba dan pelayan Yesus Kristus. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak juga memerlukan telinga yang tebal, ya, banyak sabar, karena tidak semudah kita membalikan telapak tangan untuk memiliki jati diri atau memiliki integritas sebagai seorang pelayan Yesus Kristus. Bahkan Paulus juga merasakan hal yang sama. Dikatakan bahwa dia tahu bahwa pribadinya yang dulu, walaupun dia dulunya suka mengejar, membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi dia sekarang adalah manusia yang baru. Dan yang pantas untuk menghakimi dia adalah Allah sendiri. Ya, dia tahu dirinya, dia tahu siapa dia. Tetapi Paulus yang sekarang adalah Paulus yang menyerahkan dirinya untuk bekerja, untuk melayani Yesus Kristus sebagai pemberi pekerjaan itu. Jadi dikatakan begini, hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Ya, dia mau katakan bahwa mereka tidak usahlah dipandang tinggi secara berlebihan, sebab mereka hanyalah hamba atau hanyalah pelayan. Ya, mereka bukan tuan, mereka bukan pengurus, mereka bukan juga majikan. Tetapi Paulus dikatakan bahwa dia hanyalah hamba, tetapi bukan juga harus direndahkan atau bukan juga harus diremehkan. Karena dia adalah hamba dari Kristus Yesus, sang penguasa hidup ini, sang penyelamat hidup ini. Ya, jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dikatakan sebagai hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Ya, jadi dipercayakan tentang rahasia surga, kerajaan surga. Mereka yang memberitakan kabar baik dan sudah selayaknya haruslah dihargai, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dan yang dituntut dari seorang pelayan atau hamba Yesus Kristus,
Ciri-cirinya adalah dikatakan pada ayat yang kedua, dia harus dapat dipercayai. Ya, kata dapat dipercayai ini mengandung makna yang sangat banyak, yang sangat dalam, gitu ya. Percaya ketika ada orang yang datang menyampaikan rahasia mereka, kita mampu untuk memegang, ya. Dapat dipercayai artinya omongan dan perilaku kita sejalan, ya. Bukan cuma omdo itu ya, omong doang, tapi tidak ada teladan yang baik. Mereka juga adalah orang-orang yang setia. Mereka juga adalah orang-orang yang harus sama seperti Kristus, yang harus menganggap sepi celaan-celaan orang. Ya, telinga mereka tuh harus tebal. Mereka harus panjang sabar, tidak cepat marah. Ya, tidak sama seperti Yunus kemarin. Ya, ketika dia merasa bahwa Tuhan mengutus dia ke kota Niniwe, untuk kota Niniwe itu harus dihukum, dan ternyata bahwa Tuhan mengasihi penduduk kota Niniwe dan mengampuni mereka, Yunus kecewa dan marah, gitu ya. Bahkan dia kecewa dan marah ketika pohon ara tempat dia berlindung itu mati, gitu ya. Di sini juga mau dikatakan sebagai hamba pelayan Yesus Kristus, sifat dapat dipercayai, setia, menganggap sepi celaan-celaan itu wajib dimiliki oleh kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan pada ayat yang keempat, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Ini berbicara tentang latar belakang hidupnya. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ya, kalau saya mau mengaitkan ayat ini, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Kalau kita mau kaitkan dengan cerita tentang Daud dan Saul, ya, ketika Daud sudah mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia katakan bahwa dia tidak mau mengotori tangannya untuk membunuh orang yang sudah ditabiskan oleh Tuhan. Ya, ini mau dikatakan bahwa setiap pelayan, setiap hamba Tuhan, ya, tidaklah boleh untuk kita pandang remeh, atau kita tidak boleh pandang dengan sebelah mata, ya, sebab mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Yesus Kristus Sang Penyelamat itu. Bahkan dikatakan pada ayat yang kelima, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Ya, jangan sampai alat ukur yang kita pakai untuk mengukur orang lain itu dipakai juga untuk mengukur setiap perbuatan dan perilaku kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan dikatakan bahwa ketika, ya, ini bukan berbicara saja kepada Paulus, tetapi kepada kita semua. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang bekerja bukan saja melayani di gereja, tapi kita juga melayani di rumah, melayani di masyarakat, melayani di tempat-tempat pekerjaan kita. Kita adalah hamba-hamba Yesus Kristus. Mau dikatakan bahwa sebagai hamba-hamba Yesus Kristus, kita jangan mendengar apa kata manusia, ya, tetapi apa kata Tuhan tentang kita. Ya, bekerja saja, melayani saja, lakukan saja yang benar. Ya, walaupun banyak orang yang cemooh kita, mungkin mereka katakan, wah ini cuma mau mencari popularitas diri, atau cuma mau pakai kesempatan. Tidak usah dengarkan. Tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan, karena dikatakan bahwa maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita tetap bekerja, tetap melayani, tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mandat agung yang Tuhan berikan kepada kita pada waktu dia mau terangkat ke surga. Dikatakan, pergilah, ya, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Ini mandat agung yang diberikan kepada kita semua. Mari kita menjadi
hamba-hamba Tuhan, pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau menyenangkan hati Tuhan, otomatis penghormatan, penghargaan itu adalah bonus yang Tuhan berikan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan mengartikan firman ini lebih lanjut dalam hidup beriman kami. Dan ajarkanlah kami supaya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi setiap pergumulan, setiap persoalan-persoalan hidup kami. Kami percaya Engkau sanggup untuk menolong dan Engkau sanggup untuk menjawab semuanya tepat pada waktunya. Beri kami kesehatan, beri kami kemampuan, beri kami kekuatan, bahkan buka tingkap-tingkap berkat-Mu mengalir penuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami dan beri kami hati sebagai hamba yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.